warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji di unit kerja. Perkenalkan, nama saya Rastuti Mubin Hajar SPD, mahasiswa PPPG guru tertentu tahun 2025. Bidang studi PPKN, unit kerja SMP Negeri Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan NIM 259099930. Pada hari ini, Rabu 23 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian unit uji kerja. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Semuanya sehat sejahtera semua ya. Alhamdulillah. Iya. Sebelum kita ya mulai pembelajaran untuk melakukan aktivitas dan kegiatan, tentu kita harus dulu berdoa ya. Iya. Sebelum kita berdoa dulu, saya mau menanyakan dulu, ini ketua kelasnya dulu, memperlihatkan dulu sepertinya. Kalau ini ketua kelasnya memperlihatkan dulu. Berdiri, siap. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali sambil berdoa. Viola mana Viola? Lintia Lansa. Diana? Muhammad Ali Perdana. Mana? Animin. Ada Amin? Mama Fitra? Mama Rehan? Nurul Aida? Putri Nur Fadila? Nafila Summa, Reski Mubarak ya. Ada Reski Mubarak? Ada Reski juga ya? Rizwan mana Rizwan? Sakit mana sakit? Sakit ada. Sudah nih. Winnie Sabitri. Mana Mama Irfan? Ada. Intan. Kenapa Intan ini kita sekali? Kayaknya ini ada masalah. Ya, ya. Ini tadi ibu tadi absen. Ya ada beberapa teman yang tidak hadir. Ya mungkin kenapa bisa tidak hadir ya? Bisa hadir bagaimana? Yang kita mau nyanyikan lagu nasional. Oh, ini putri dulu di sini ya. Ini nanti kalau sama namanya nyanyi tuh besar-besar suaranya dengan nikmat juga ya. Jangan senangnya saja menyanyikan ini tak usah ini ya. Iya.
betul ya. Marilah kita menyanyi bersama. Satu, dua, tiga. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, sebelum kita lanjut ke materi pembelajarannya, Ibu membuat satu kesepakatan, ya, supaya nanti berjalan lancar. Dan itu ada kesepakatan kita bersamanya. Ini, kalau itu dengarkan semua dulu. Ini kalau mau isi, mau keluar, mau kencing, harus diisi sama dia. Nah, ini teman-temannya tak boleh mengganggu teman-teman yang berbudaya. Supaya ini lancar ya, supaya tidak ada terjadi kesalahan seperti itu. Iya. Apa namanya? Sebelum kita lanjut, tentu ini bagaimana supaya kita ini semangat belajar ya. Semangat. Tentu ada namanya permainan atau isu-isu ya. Jadi salah satu di antara kalian yang bisa naik di sini satu orang untuk ini ya, bisa bukti ya, silakan ya. Coba perhatikan semua dulu ya. Ini dua orang ini kenapa? Coba perhatikan semua dulu keluar dulu ya. Ya, coba perhatikan dulu. Masih sudah ingat dari kemarin ya? Ya. Ya, coba. Coba. Ini semua. Semangat nih, supaya bisa ya. Harus semangat. Nah, coba. Semangat 45 ya. Coba. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, tepuk lima, tepuk lima dua kali. Ya, ini hari ini tujuan pembelajaran hari ini ya. Coba lihat dulu. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada yang perlu kalian semua perhatikan ya. Ini yang pertama itu memahami konsep Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Yang kedua, memahami Pancasila itu sebagai pandangan bangsa. Yang ketiga, memahami Pancasila itu sebagai ideologi negara. Ya. Yang ketiga, tempat ini menentukan sikap pengenalan Pancasila dan sebagai dasar negara di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Ya. Setelah itu tadi menyebutkan tadi pembelajaran hari ini, Ibu
45 menit atau kurang. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Namun ya, sebelum kita lanjutkan bahwa PKN keren belajar Pancasila keren. Oke, kita lihat selanjutnya seperti apa. Baiklah, kita akan mulai dari fungsi dan kedudukan Pancasila terlebih dahulu. Pancasila ini merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nah, Pancasila sendiri diambil dari dua kata Sanskerta. Panca artinya 5 dan sila yang prinsip atau asas. Jadi kesimpulannya, Pancasila ini adalah 5 asas yang dipakai menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila ini memiliki banyak sekali kedudukan dan fungsinya bagi bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa Indonesia. Oke, kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Apa artinya? Ya, artinya Pancasila ini menjadi sumber segala sumber hukum di Indonesia. Jadi segala peraturan, segala hukum yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Yang kedua, sebagai dasar negara artinya adalah menjadi sumber pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Jadi di Indonesia ini pelaksanaan pemerintahnya juga tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi Pancasila ini begitu penting buat bangsa Indonesia. Kita lanjutkan. Yang kedua, kedudukan Pancasila adalah sebagai pandangan hidup. Artinya apa? Artinya Pancasila ini mengandung nilai luhur yang menjadi petunjuk bangsa Indonesia dalam mencapai kesejahteraan bersama. Jadi sebagai pandangan hidup dalam masyarakat Indonesia bertingkah laku, berperilaku itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, apa bedanya sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup? Bedanya seperti ini. Kalau di dasar negara, itu Pancasila lebih mengatur ke bagaimana penjalanan pemerintahan di Indonesia. Jadi Pancasila mengatur seperti apa harus melakukan pemerintahan atau melakukan tata hukum yang ada di Indonesia. Sedangkan sebagai pandangan hidup, ini lebih mengatur ke perilaku setiap masyarakat, setiap manusianya yang ada di Indonesia, bagaimana harus berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi jelasnya itu bedanya sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup. Kita lanjutkan yang ketiga. Kedudukan Pancasila adalah sebagai kepribadian bangsa. Artinya, Pancasila ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang tidak ada di negara lain. Jadi kita tidak akan menemukan Pancasila di negara Amerika atau Jepang atau manapun itu tidak akan ada. Dan Pancasila ini adalah menjadi satu-satunya asas yang paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Pancasila sendiri diambil dari nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Begitu ya, jadi itulah Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Kita lanjutkan yang keempat, yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya Pancasila ini sudah disepakati menjadi perjanjian yang harus dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kita rakyat Indonesia sudah sepakat bahwa akan menggunakan Pancasila sebagai dasar negara yang akan terus dipakai sampai kapanpun. Makanya Pancasila itu tidak mungkin akan diganti, apalagi dihapuskan. Tidak bisa, tidak boleh, karena kita sudah sepakat bahwa Pancasila ini akan terus menjadi dasar negara kita selama-lamanya. Kita lanjutkan yang kelima ya. Yang kelima adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya jelas Pancasila ini menyatukan rakyat Indonesia yang memiliki banyak suku, agama, dan ras menjadi satu bangsa Indonesia lewat Negara. Seperti kita tahu, Indonesia ini memiliki banyak sekali penduduk yang berasal dari suku, agama, dan ras yang berbeda-beda. Jadi bagaimana cara menyatukannya? Ya, lewat Pancasila ini. Lewat Pancasila, lewat Bhinneka Tunggal Ika, mereka disatukan sehingga kita sekarang bisa hidup secara bersatu, secara satu negara di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Keren ya? Itu dia Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Apa itu? Jadi Pancasila sebagai ideologi itu adalah Pancasila menjadi pedoman dan sekaligus cita-cita bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini memiliki cita-cita yang sangat tinggi, sangat luhur. Dan itu bisa dicapai kalau kita melakukan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita. Jadi, fungsi Pancasila ini menjadi pengarah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita. Ya, itu tadi kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia.
Oke, para pendiri Republik Indonesia sudah menetapkan dasar negara dalam Pancasila. Dalam buku memahami Pancasila karya Faiz Yonas, Pancasila dalam kehidupan berkenegaraan dikenalkan pertama kali oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945. Bagi Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang sudah turun sekian abad lamanya dan terpendam oleh kebudayaan asing. Sehingga Pancasila tidak hanya falsafah negara, tapi juga falsafah bangsa Indonesia sendiri. Pancasila dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Ya, jadi itu kesimpulannya mengenai kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Cukup banyak ya, tapi ini membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang bersatu. Jadi tetap lakukan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan tetap belajar PKN karena belajar PKN itu keren, belajar Pancasila itu keren. Kita ketemu di video-video yang lain. Terima kasih dan bye. Tadi sudah baca di atas. Sekarang ibu untuk kelompok ya. Ini kelompok ya. Ini di mana sekolah? Ada kelompok satu. Ini kelompok satu. Ini di mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Rabalila. Perkenalkan, nama saya Tetangga. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah, yaitu
Nomor 1. Menghargai dan menghormati guru serta teman-teman yang lain. Kedua, berperilaku adil dan bertanggung jawab dalam kegiatan sekolah. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ada bisa menambah? Bisa menambahkan tadi itu? Ada? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu simpulkan tadi hasil diskusi tadi, ya, Pancasila itu merupakan sebagai peranan yang penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, berbangsa dan bernegara. Ya, di sini juga kita lihat Pancasila juga itu merupakan sebagai dasar negara. Mengapa dikatakan sebagai dasar negara? Karena ini merupakan adalah segala sumber hukum. Ya, bagaimana entah? Ini bagaimana Lola? Ada mau ditanyakan Lola? Bagaimana ada pindah semua? Bagaimana ini kami? Ini siapa yang di belakang itu yang terus kami teruskan seperti kami kenapa? Kenapa ini? Ada masalah ya? Bagaimana? Ada ya? Di sini kita sebelum kita ikut kurikulumnya supaya ada penjelasan sedikit. Ya, interval dunia masing-masing ya, kalau sahabat cukup berdiri kita mau eksplisit semua kasih dulu ya. Coba tutup dulu. Ya, semuanya anak-anak berdiri dulu. Ya, berdiri semua dulu ya. Berdiri semua dulu. Ya, salam ya. Ya, coba tutup dulu nih. Nah, bagaimana nih kita ya coba. 1, 2, 3, 4, 5 dua kali.
Tidak ada yang tahu apa itu kata. Apa itu tadi apa? Iya, berarti kita harus mengaku ya. Kita sopan santun siapa saja ya. Maksudnya sopan santun itu bagaimana? Pertama berdiri. Nah, ini pertama kita berbicara kau sopan. Kenapa? Nah, kenapa? Di situ dia sudah kita, oh ini anak ini bicaranya yang tidak sopan, tidak benar, ya. Kenapa tidak tabat? Apa tidak tak? Apa kalimatnya benar? Benar ya? Jadi anakku, ya kita harus melakukan itu kita lakukan. Ya, bagaimana kita bisa mengatur, ya. Jadi terutama di lingkungan, di keluarga, ya, masyarakat dan di sekolah. Ya, ini ya. Jangan lupa dimulai kembali apa yang ibu sampaikan yang tadi dibahas ya. Ya, nanti minggu pagi ada bukannya. Ini coba tes dulu. Ini Satria Tuhan, coba dengarkan benar. Ini materi selanjutnya kita ketemu lagi ya. Dan ini materinya ini sekarang ini. Jangan jadi sesuatu juga. Tetap kembali dibaca-baca ulang kembali ya. Ya. Sudah. Ini saya sudah. Berdiri.